Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang kerucut. Di mana bagian materi yang akan kita bahas pada kerucut yaitu tentang panjang garis pelukis, volume, luas selimut, dan luas sisi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Tentukan panjang garis pelukis dari gambar kerucut berikut. Jika diketahui jari-jarinya 6 cm dan tingginya sama dengan 8 cm. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun yang dimaksud dengan garis pelukis yaitu garis yang ada di bagian tepi ini. Oke, nah ini yang merah ini itulah yang dimaksud dengan garis pelukis. Dan sekarang kita akan menghitung berapa panjang garis pelukis ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kan ada gambar segitiga siku-siku. Biar mudah dan biar lebih jelas, kita tariklah gambar segitiga siku-siku itu keluar. Dan ini dia gambar segitiganya. Nah, dari sini, dari gambar segitiga siku-siku ini, maka untuk memperoleh panjang S ini, tentunya kita akan menggunakan rumus Teorema Pitagoras. Di mana caranya? Perhatikan. S sama dengan, karena yang akan kita cari ini merupakan sisi miring atau sisi terpanjang, maka rumusnya nanti ditambah. Akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Sama dengan, perhatikan, akar dari 8 kuadrat hasilnya 64. Ditambah 6 kuadrat hasilnya 36. Sama dengan, akar dari 64 ditambah 36, kita peroleh hasilnya yaitu akar 100. Dan akar dari 100 sama dengan 10. Dengan satuannya di sini, yaitu cm. Nah, seperti inilah dia cara untuk menentukan panjang garis pelukis. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang nomor 2. Tentukan volume dari gambar kerucut berikut jika diketahui jari-jarinya sama dengan 14 cm dan tingginya 18 cm. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan volume kerucut, yaitu rumusnya adalah P sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali V. Ingat nilai V itu ada dua jenis. Di jenis yang pertama yaitu 22/7 itu digunakan jika nilai R-nya atau jari-jarinya di sini merupakan kelipatan 7. Dan jenis P yang kedua yaitu 3,14 dan itu digunakan jika nilai R-nya atau jari-jarinya di sini bukan kelipatan 7. Nah, sedangkan jari-jari untuk soal kita kali ini yaitu 14 dan 14 itu merupakan kelipatan 7. Maka V yang digunakan yaitu 22/7 dikali R kuadrat. R kuadrat itu sama artinya dengan R kali R. Dan R untuk soal kita kali ini yaitu 14. Maka di sini kita tulis 14 dikali 14. Lalu dikali T. T merupakan tinggi kerucut. Untuk soal kita kali ini nilai T-nya yaitu 18. Sama dengan, perhatikan bentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 1 kali 22 hasilnya 22. Per di bawahnya 3 kali 7 hasilnya 21. Dikali 14 kali 14 hasilnya 196. Terakhir dikali dengan 18. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. 22 terlebih dahulu kita kalikan dengan 196 lalu dikalikan lagi dengan 18. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 77.616 per di bawahnya di sini yaitu 21. Dan hasil bagi dari 77.616 dibagi 21 itu hasilnya adalah 3.616.
Dengan satuannya di sini sentimeter. Maka satuan untuk volumenya yaitu sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Nah, seperti Nadia cara untuk menentukan volume kerucut. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya. Soal yang nomor 3 maksud kami. Tentukan luas selimut kerucut dari gambar berikut jika diketahui jari-jarinya 6 cm dan tingginya 8 cm. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun cara untuk menentukan luas selimut kerucut, yaitu rumus yang digunakan adalah LS atau luas selimut kerucut sama dengan P dikali R dikali S. Ini merupakan luas selimut kerucut. Kebetulan untuk soal kita kali ini nilai S-nya belum ada. Itu artinya harus kita cari terlebih dahulu. Dan cara mencarinya sama seperti soal nomor 1 tadi. Perhatikan di sini S, karena di sini ada segitiga siku-siku, maka untuk mencari nilai S kita gunakanlah teorema Pythagoras. Di mana caranya yaitu S sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat hasilnya 64 lalu ditambah 6 kuadrat hasilnya 36. Sama dengan akar 64 ditambah 36 hasilnya adalah akar 100 dan akar 100 hasilnya adalah 10. Nah, setelah kita mendapatkan nilai S-nya barulah kita bisa masuk ke rumus luas selimut tadi. Perhatikan LS sama dengan V. V yang kita gunakan kali ini yaitu 3,14. Kenapa harus pakai yang 3,14? Karena jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7. Makanya yang digunakan 3,14. Dikali R, jari-jari untuk soal kita kali ini yaitu 6. Lalu dikalikan dengan S yang baru saja kita cari tadi yaitu 10. Sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 10, kita peroleh hasilnya 188,4. Dengan satuannya di sini cm, maka kalau satuan untuk luas, baik luas selimut maupun luas permukaan, itu adalah cm kuadrat. Nah, seperti Nadia cara untuk menentukan luas selimut kerucut. Terakhir, soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini yaitu soal nomor 4. Tentukan luas sisi kerucut. Kalau luas sisi berarti luas seluruh permukaannya. Dari gambar berikut jika diketahui jari-jarinya 6 cm, tingginya 8 cm, dan garis pelukisnya 10 cm. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kebetulan untuk soal kita nomor 4 di sini sudah lengkap yang diketahui. Tinggi ada, jari-jari ada, garis pelukisnya ada. Kalau semuanya sudah lengkap, maka dengan mudahnya kita bisa mencari luas sisi kerucut. Di mana rumus yang digunakan yaitu L sama dengan V dikali R dikali dalam kurung S ditambah R. Sama dengan V yang digunakan kali ini yaitu 3,14. Kenapa yang 3,14 yang digunakan? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Lalu dikali R sama dengan 6. Lalu dikali dalam kurung, perhatikan S-nya 10 dan R-nya 6. Maka sini kita tulis 10 ditambah 6. Sama dengan 3,14 dikali 6 lalu dikali lagi 10 tambah 6 hasilnya 16. Terakhir sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 16, kita peroleh hasil akhirnya yaitu 301,44. Dengan satuannya di sini cm, maka kalau untuk satuan luas itu cm kuadrat. Nah, ini dia jawabannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.